Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para akhwat santriwati, siswi Sekolah Islam Ulun Nuha kelas 12 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, yang mudah-mudahan bisa seterusnya kita laksanakan seperti ini, karena mengingat pentingnya pembelajaran terkhusus untuk kelas 12 ya, yang akan tamat pada tahun ajaran ini, sehingga diharapkan para siswi bisa tamat dalam keadaan maksimal ya, dan memperoleh ilmu atau pembelajaran dari sekolah kita. Oke, karena itu diharapkan semua santri menjaga kesehatannya selalu ya, jangan terlalu memaparkan diri terhadap resiko tertularnya virus ya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat ataupun sekolah. Karena nanti jika ada salah satu yang tertular, maka kita bisa tertular seluruhnya. Baik, masih mengikuti? Masih. Udah dibuka bukunya belum? Udah. Halaman berapa yang dibuka? Coba saya tanya. Halaman 4. Oh, halaman 4. Bagus. Sebelum masuk halaman 4, kita mundur lagi halaman 3 untuk menyimpulkan seperti tadi yang kita utarakan di awal ya, apa-apa yang kita sudah ambil di sesi rekaman kemarin. Pertama berkaitan tentang tarikah. At-tarikah. Apa tadi at-tarikah kemarin? Siapa yang meninggalkan harta itu? Mayit. Oke, bayi. Mayit meninggalkan tarikah. Oke. Sebelum tarikah bisa kita bagi-bagi menjadi harta warisan, apa yang harus kita lakukan terhadap harta tersebut? Satu, apa yang kita lakukan? Mengeluarkan dari harta itu hal-hal yang menjadi beban penyelenggaraan mayit. Bukan menyelenggarakan mayit, ini kan kaitan dengan hartanya. Jadi maksudnya diambillah beban atau biaya penyelenggaraan untuk penyelenggaraan mayit itu dari harta sang mayit ya, jadi enggak dari harta orang yang hidup ya. Dari uangnya si mayit itulah diambil untuk ngapain? Gitu. Kalau ambulannya? Kalau biaya rumah sakitnya? Bagus ya. Jadi seluruh pembiayaan jenazahnya itu dibebankan pada hartanya ya, nggak boleh langsung dibagi-bagi hartanya. Diambil dulu sampai untuk uang kuburannya, sampai selesai seluruhnya. Nah itu dibebankan pada uang si mayit yang kita sebut tarikah. Tidak boleh langsung dibagi-bagi. Nomor 2. Baik, ya nomor 2 secara ringkas ini kan kesimpulan ya. Nomor 2 secara ringkas adalah hutang. Hutang maksudnya hutang dengan anak Adam ya, hutang dengan manusia yang lainnya. Jadi semua hutang piutang itu harus dilunasi. Tidak boleh ada lagi tanggungan. Barulah harta bisa dibagikan. Nomor 3. Secara ringkas apa nomor 3? Nomor 3 secara ringkas adalah bayar zakat. Jadi jika mayit punya tanggungan zakat, maka zakatnya harus dibayarkan dulu. Jangan langsung dibagi-bagi ya. Kita misalnya ada mayit yang meninggal dunia, dia memiliki banyak harta, banyak emas, dan sementara sudah masuk nisabnya dan sudah berlalu haulnya, maka dikeluarkan dulu zakatnya. Gitu. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4, wasiat. Wasiat apa saya katakan kemarin? Apa itu wasiat kemarin? Wasiat adalah akhwat
Antunnya kalau belajar sama ustadz yang lain dibuka ya tirainya ya. Karena kalian kayak mana bentuknya? Ini ada yang tidur apa ada yang benar? Kalau enggak saya buka tirainya. Mau dibuka tirainya atau mau ditutup aja? Tutup. Nah, kalau ditutup semuanya jangan ada yang tidur-tiduran atau malas-malasan. Mungkin kalau ustadznya buka itu karena kalian ada yang dicurigai tidur-tiduran ya. Jadi kenapa dibuka? Ustadznya nulis di papan tulis. Jadi kalau saya mau nulis hari ini macam mana? Oke, lanjut ke mana? Wasiat itu belum dijelaskan. Wasiat itu apa wasiat? Apa? Kok mayit-mayit ini yang dengar? Oh, pesan yang disampaikan oleh mayit agar mengeluarkan sebagian hartanya untuk disedekahkan. Nah, itu dia wasiat. Wasiat itu adalah pesan dari mayit, tentunya sebelum dia meninggal ya. Kalau udah mayit belum, nggak mungkin bisa ngomong lagi. Yang berupa sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia sudah meninggal. Misalnya salah seorang dari kita mau meninggal, jadi kita ngomong nih, tolong sampaikan nanti kalau aku meninggal, maka aku sumbangkan hartaku untuk membangun masjid atau membangun sekolah atau membangun sumur, fasilitas umum dan lain sebagainya, atau disedekahkan ke panti-panti, atau disedekahkan untuk penanggulangan COVID misalnya. Nah, itu boleh ya wasiat seperti itu. Tapi syaratnya kemarin apa saya katakan? Wasiat tidak boleh ya lebih dari sepertiga harta. Oke, pintar semuanya. Barulah kemudian nomor 5 ada namanya al-irth. Nah, apa tuh al-irth? Benar, baru yang bisa dijadikan warisan untuk ahli waris. Oke, sudah paham ya? Sudah bisa ditanya kalau ujian? Insya Allah. Oke, baru kemudian masuk ke rukun warisan. Nah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, jadi warisan ini juga punya rukun. Kalau wudhu ada rukun-rukunnya. Ada berapa rukunnya? Itu sholat. Haji misalnya kan gitu ya, puasa dan lain sebagainya yang ada rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam ibadah itu. Jika tidak ada satu darinya, maka tidak bisa dikatakan sah ibadahnya. Ibadah tanpa rukun maka tidak apa? Tidak sah. Bagus. Apa rukun warisan? Rukun warisan ada 3. Apa itu? Oke. Nah, mulai sekarang kita standarisasi istilahnya ya. Seperti kita kemarin bicara tentang istilah ilmu faraid. Apa istilahnya selain ilmu faraid? Mawarid. Kemudian harta yang ditinggalkan mayit, apa istilahnya? Tarikah. Bagus. Kemudian kita pakai istilah untuk mayit. Mayit istilahnya dalam ilmu faraid adalah al-muwarrith. Al-muwarrith. Muwarrith. Muwarrith adalah apa muwarrith? Mayit yang meninggalkan harta. Bagus. Ini kok yang ikut Zoom cuma satu, Nur Hidayah. Yang lain enggak ada yang ikut Zoom. Kenapa demikian? Padahal udah difasilitasi dengan Zoom supaya bisa mengikuti pembelajaran langsung online, khusus untuk kelas 12. So spesial. Oke. Kuotanya habis. 4 orang di sini Ustaz katanya. Wah, ngori juga ini. 1 orang masuk tapi 4 orang rupanya yang masuk. Oke. Yang di Zoom silakan bertanya kalau ada yang nggak jelas ya. Pakai teks. Oke, lanjut. Jadi istilahnya untuk mayit tadi apa? Muwarrith. Muwarrith ini istilah untuk mayit yang meninggalkan harta, baik memang betul-betul mayit meninggal dunia ataupun meninggal secara ya, orang menghilang itu meninggal secara apa namanya? Secara hukum. Meninggal secara
Hukum. Kenapa seseorang dihukumi meninggal? Contohnya dia menghilang dalam waktu yang sangat lama, sehingga istrinya terkatung-katung, tidak bisa menikah lagi dan tidak pula dinafkahi, kan gitu. Nah, orang seperti ini maka itu tanggung jawab dari Amirul Mukminin atau pemerintah untuk menetapkan tenggang waktu. Kemudian setelah tenggang waktunya habis, barulah dia dinyatakan meninggal secara hukum. Istrinya boleh menikah lagi dan hartanya boleh dibagikan. Tentunya setelah masa iddah ya. Oke. Ya itulah rukunnya. Satu, ada muwarith, orang yang meninggal, baik meninggal betulan atau dinyatakan meninggal secara hukum. Kedua, al-warith. Al-warith ini adalah orang yang berhak menerima harta. Nah, ini yang biasa diistilahkan di masyarakat kita ahli waris. Ya, kan gitu ya. Yaitu orang yang menerima harta. Apa istilahnya? Al-warith. Nah, oke, bagus. Ini istilahnya dihafal ya, muwarith, ada warith. Kemudian nomor 3 rukunnya apa? Iya, yaitu at-tarikah. Itu dia sebenarnya ya. Nomor 3 itu at-tarikah, kita aja ringkasnya, yaitu hartanya. Jadi kalau ada hartanya baru dia bisa bagi-bagi. Ada mayit, ada yang ahli waris, baru ada hartanya. Kalau ada mayit tapi nggak ada hartanya, bagaimana? Ya udah apa? Yang nggak ada yang bagi-bagi kan gitu. Asin aja lah pokoknya. Oke, gitu ya. Jadi rukunnya ada 3 dan harus terpenuhi. Baik, paham? Masuk ujian ya. Sekarang masuk ke halaman 4, syurutul irfi. Apa artinya kemarin? Nah, jadi dari rukun tadi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nomor 1. Nah, artinya baik benar-benar wafat ataupun wafat secara hukum. Ya bagus. Jadi harus dipastikan dulu mati, benar-benar mati. Jangan orang yang belum ada kejelasan sudah dibagi-bagi hartanya, nggak boleh. Contohnya macam mana? Contohnya seseorang yang pergi merantau kan gitu ya, nggak ada kejelasan, maka dia belum boleh dihukumi meninggal dunia. Ataupun seseorang yang ikut suatu kapal laut, ada kecelakaan, sudah dipastikan tenggelam apa enggak? Belum kan? Nah, sementara tim SAR lagi mencari-cari itu, artinya nggak boleh dibagikan ya. Artinya masih ada kemungkinan dia hidup. Jadi dia harus dipastikan dulu meninggal dunia. Bagus, baik benar-benar meninggal ataupun secara hukum seperti yang sudah kita jelaskan. Nomor 2. Apa tuh artinya? Semua mengikuti atau ada yang tidur? Kok suaranya dikit kali? Jangan ada tidur ya. Kalau ada yang tidur atau ada yang ngobrol, nanti tirainya saya buka. Oke, nomor 2 tadi apa? Nah, dipastikannya ahli waris hidup ketika sang mayit meninggal dunia. Nah, itu dia. Jadi nggak boleh orang yang mati menerima warisan, nggak boleh. Kalau misalnya sang bapak meninggal, lalu anaknya sudah meninggal duluan, apakah anaknya menerima warisan? Enggak. Ya walaupun dia bapak sama anak, tapi kalau anaknya udah meninggal duluan, ya meninggal duluan nggak bisa terima warisan. Yang terima warisan tuh orang hidup. Nah, gitulah istilahnya. Paham? Kalau ada anak dalam kandungan, apakah dia terima warisan apa enggak? Bapaknya meninggal dunia, dia masih dalam kandungan, terima warisan apa enggak? Iya. Ada yang terima, ada yang enggak. Nunggu dia hidup, gimana? Nanti tiba-tiba mati gitu. Gimana pula itu? Dari mana kita tahu tipen dulu? Kita tanya malaikatnya. Mana absennya kok acak-acakan kayak gini?
Adik Amelia. Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Menerima warisan apa enggak? Dalam kandungan. Anissa Fitria. Atira Salsabila. Apa? Masa nggak ngikutin dari tadi? Dewi Sofiana. Hah? Dewi? Terima apa enggak? Apa? Jawab dong. Dwi Delvina. Ini Fatimah sakit ya? Ini ada Sabadir. Loh, kok di sini S? Loh, yang ini? Yang hari ini kok nggak diisi? Ada nih di bawah ini. Mana ketua kelas? Sekretaris, nggak apa-apa lah, sekretaris. Fatimah, jawab dong. Hah? Nggak tahu. Haniah Salma. Ya Allah, itulah dia nggak ngikutin orang ngomong apa. Melamun aja. Saya buka nanti tirainya ini. Hah? Apa? Kalimat Sa'diyah. Jawab dong. Kalau misalnya dia dari dia menerima warisan, tapi kalau dia masih berbentuk janin yang belum ditunjukkan pun dia tak menerima. Nah, itu baru benar jawabannya. Yang lain dengar apa enggak? Ya, orang kalian ngobrol aja. Itulah. Ah, masa suaranya sama kayak saya? Suara kalian yang kebesaran. Kayaknya dari tadi kalian yang teriak-teriak di apa Ulunua ini. Kelas 12 harus apa? Harus jadi contoh. Ah, coba diulangi lagi. Kalau misalnya dia janinnya telah ditunjukkan dulu, dia menerima warisan. Kalau misalnya janin itu belum ada ruhnya, dia nggak menerima warisan. Nah, dengar apa enggak? Pertanyaannya, dari mana kita tahu udah ada ruhnya atau enggak? Dari ibunya. Ibunya ditanya, udah datangnya belum gitu. Dari siapa kita tahunya? Iya, dari hitungan bulan. Kalau udah sampai berapa bulan? 4 bulan, maka sudah. Oke, nah itu akan didatang penjelasannya nanti, insyaallah taala. Ya gitu ya. Baik, ukurannya adalah seperti dalam hadis yang tentang dititipkannya ruh dan ditetapkan ajalnya, rizkinya, celaka atau bahagia. Maka menurut hadis itu dia 4 bulan. Oke, nanti akan datang perinciannya insya Allah masalah janin. Jadi janin yang sudah hidup di dalam kandungan ibunya, maka dia dianggap menerima harta warisan. Itu nomor 2. Nomor 3. Ilmu tentang hubungan antara mayit dengan waris, antara muwaris dengan waris, itu dia intinya. Ilmu hubungan ya, atau ikatan antara si muwaris dengan waris. Coba ulangi. Ilmu yang berkaitan dengan hubungan waris dan waris. Iya, karena kalau nggak ada hubungan kan nggak dapat. Tetangga dapat apa enggak? Nggak dapat kan. Nah, hubungan apa ini yang dimaksud? Satu, hubungan kekerabatan atau hubungan rahim. Kedua, hubungan apa? Pernikahan. Ketiga, hubungan apa? Perbudakan. Bagus. Nah, jadi kalau ada ikatan perhubungan maka baru bisa dilaksanakan. Nah, itu namanya syarat ya. Kalau ada syarat ini maka baru bisa dilaksanakan. Kalau nggak ada syaratnya maka tidak bisa dilaksanakan. Paham? Apa tadi syaratnya? 1, 2,
Ketiga, ikatan. Oke, bagus. Sekarang masuk ke sebab-sebab menerima warisan, asbabul irti. Nah, ini kaitannya dengan yang nomor 3 tadi dari syarat ya. Sebab-sebabnya itu adalah satu apa? Nikah. Jadi kalau misalnya ada ikatan pernikahan, maka bisa dapat warisan dari yang meninggal. Tentunya dengan bukti. Misalnya ada orang datang, saya adalah istri kedua dari si fulan katanya. Boleh apa enggak kita kasih warisan kepada dirinya? Macam mana? Oh iya, bagus. Harus ada buktinya. Apa buktinya anti adalah istri kedua? Kan gitu. Buku nikah. Kalau dia nikah siri, saksi. Bagus, saksi ya. Bagus. Nah, itu udah baru benar. Jadi kalau ada orang datang, maka harus ada bukti. Apa buktinya kamu ini istrinya si fulan? Atau malah anak, dengan aku anak, saya anak nih. Anak, apa buktinya kamu anaknya? Kan gitu. Tes DNA, ya bagus juga. Oke. Kemudian kedua, al-wala. Apa al-wala kemarin? Ya, perbudakan ini mungkin nggak ada lagi, tapi secara ringkas kita katakan ini antara si tuannya yang telah memerdekakan sang budak. Nah, ini ikatannya. Kemudian nasab. Nah, ini nasab jelas ya. Apa itu kita nasab? Ya, keturunan. Oke. Kalau anak angkat dapat warisan apa enggak? Anak angkat? Enggak dapat karena dia enggak nasab. Benar apa enggak? Nah. Kemudian apa lagi? Anak tiri. Oh, anak tiri sama anak angkat sama ya? Salah, beda ya? Anak tiri dapat apa enggak anak tiri? Ngarang aja, enggak dapat. Anak tiri enggak lah, anak tiri dapat dari yang kandungnya dia, dari yang bapak tirinya atau emak tirinya enggak dapat. Anak apa lagi yang banyak di masyarakat? Anak angkat, anak tiri, anak orang. Oh iya, mohon maaf ya, anak di luar nikah. Dapat dari mamaknya, dari bapaknya nggak dapat, karena dia dinisbatkan kepada mamaknya. Sebagaimana Isa bin Maryam, mamaknya yang nasabnya kepada mamak, dia nggak ada kepada bapak. Anak apa lagi? Anak susuan. Bagus pertanyaannya. Anak susuan dapat apa enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Dia ikatan mahram, bukan ikatan warisan. Nah, gitu dia. Nanti belajar ya. Makanya kalian ini pinter-pinter, bagusnya bagus ya. Harus banyak-banyak belajar biar jadi ustazah. Oke. Nah, dari nasab itu nanti akan dibagi menjadi 3 arah. Jihah usul, jihah furu', dengan jihah hawashi. Apa artinya jihah usul? Iya, ke atas itu apa, siapa-siapa aja? Iya, bagus. Ibu, bapak, kakek, nenek itu namanya jihah usul. Apa namanya? Jihah usul. Nah, itu dihafal ya. Jadi nasab ada 3 jihah nanti saya bilang. Saya kasih bahasa Indonesia pun nggak apa-apa lah ujian, yang penting paham. Misalnya gini pertanyaannya, nasab ada 3 arah, sebutkan. 1, jihah usul. 2, jihah furu'. 3, hawashi. Oke, bagus. Usul tadi udah. Furu' itu apa furu'? Ke bawah kemana? Anak, cucu, cici. Oke, bagus. Terakhir hawashi. Apa hawashi? Ke samping itu apa ke samping? Oke, yang ke samping itu seperti saudara-saudari, sepupu, anak saudara, anak saudari. Keponakan itu namanya ya? Oh, itu keponakan namanya. Nah, kemudian paman juga termasuk ya. Kemudian anak-anak mereka berarti sepupu. Oke. Nah, itu dengan syarat nanti nggak ada jihah usul dengan jihah furu', baru dia hawashi. Kalau ada usul dengan furu', hawashi nggak dapat.
Oke, nanti itu perinciannya insyaallah. Terakhir mawani'ul irthi. Ada yang dikatakan sebagai hal-hal yang menghalangi seseorang dapat warisan meskipun dia sebenarnya berhak. Apa itu? Kita sampai jam berapa, akhwat? Jam berapa loh? Jam berapa loh? Nanti ada ustazah lagi nanti masuk. Saya masuk katanya. Gimana itu? Yang betul. Hari apa nih, Kamis? 11:45. Oke, lanjut. Ada yang menghalangi seseorang dapat warisan. Apa itu? Contohnya? Hah? Tawanan perang? Ya, tawanan perang dia jadi budak, maka dia nggak bisa dapat warisan, walaupun bapaknya yang meninggal dunia, kan gitu. 2. Terbalik, ganti istilahnya. Membunuh siapa istilahnya ketika kita bilang tadi? Al-muwarrith. Ya. Jadi waris membunuh muwarrith. Nah, itu yang nggak boleh. Waris membunuh muwarrith. Nah, itu dia nggak dapat karena dibunuhnya orang yang mewariskan harta kepadanya. Contohnya siapa bunuh siapa? Bunuh ayah, bunuh mama, bunuh kakek, bunuh nenek. Contohnya siapa lagi bunuh siapa? Nah, itu nggak boleh ya. Istri bunuh suami, suami bunuh istri. Itu juga nggak benar gitu ya. Jangan dibunuh, nanti nggak dapat harta warisannya. Biar aja mati sendiri deh kan. Oke, lanjut. Ya, beda agama, satu Nasrani, satu Islam. Nah, itu nggak boleh. Oke, sudah paham. Pertanyaannya, tadi nomor 2 apa tadi? Istilahnya tadi apa? Al-waris membunuh muwaris. Oke. Bisakah al-muwaris membunuh waris? Ayo, mana absen ini? Saya tanya satu lagi. Nanti ada lagi yang nggak tahu. Apa tadi pertanyaannya, Ustaz? Katanya dia entah lamun mana. Tadi terakhir siapa? Alimatus Sa'diyah. Mutia. Mana Mutia? Nah, apa jawabannya? Ya, masa nggak tahu? Subhanallah. Naurah Al-Yani. Berarti nggak mengikuti lah kalian ini. Udah capek saya teriak-teriak. Kalian tidak menghargai. Yang betul lah. Nazihah. Oh, bagus. Jadi yang namanya muwaris itu adalah mayit. Bisa nggak mayit membunuh ahli warisnya? Nggak bisa. Udah mati kok, cuman. Yang bisa adalah al-waris membunuh waris. Kalau muwaris membunuh waris, mustahil. Paham apa enggak nih? Yang ngikutin paham lah. Kalau yang main-main saya nggak bisa lihat karena di balik tirai ya. Dan memang kita seharusnya pakai tirai, itu lebih syar'i. Oke, lanjut halaman 6. Buka halaman 6. Baca. Siapa tadi urutan terakhir dari absen saya sebutkan? Nazihah tadi sudah jawab ya? Bagus. Selanjutnya yang hadir siapa nih? Nur Misbah. Al-warithuna minar rijal. Artikan.
Al-waris. Waris apa itu waris? Waris itu yang menerima. Jadi macam mana ngertikannya? Iya betul, yang menerima warisan dari kalangan laki-laki. Al-warithuna minar rijal. Penerima warisan dari kalangan laki-laki. Oke. Absen selanjutnya siapa? Royhani. Royhani di sini. 6. Tun. Khamsatu asyara. Oh, khamsata asyara, afwan. Khamsata asyara. Oke, artikan. Ala sabili tafsil. Tafsil apa artinya tafsil? Tafsil itu artinya perincian. Kalau kata ulama tafsil berarti rinci artinya. Nah, harus pintar ya. Udah kelas 12. Ala sabili tafsil artinya dengan cara perincian atau dengan merinci. Khamsata asyar apa? 15. Oke. 15 ya. Wahum dan mereka adalah satu. Mana yang selanjutnya? Risa. Artikan. Ibn artinya apa? Putra. Ya, harus rinci, jangan anak aja ya. Anak itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Al-ibn artinya apa? Putra. Lebih ringkas saja ya, pakai istilah aja kita putra ya. Oke, akhwat masih mengikuti? Masih. Ada yang tidur apa enggak? Oke, yang saya harap di rumah juga yang lagi Zoom jangan tidur ya. Baik. Nah, ini 1 sampai 15 ini istilah yang harus dihafal karena ini istilah baku dalam ilmu faraid. Nanti kita ketika mau membagi-bagi harta, kita pakai istilah ini. Jadi istilah ini nggak boleh lagi ada yang gagap, nggak boleh ada yang lagi gaptek atau ketinggalan informasi mengenai ini apa maksudnya. Jadi sambil kita baca satu persatu ini istilah dihafalkan. Kalau saya katakan ibn berarti apa? Putranya sopo? Putranya muarif, bagus. Putranya mayit. Nah ya, jadi gitu ya. Jadi semua yang saya sebutkan di sini atau semua istilah di sini itu kaitannya dengan si mayatnya. Jadi kalau misalnya kita katakan bapak, bapaknya siapa berarti? Bapaknya muarif. Oh iya, bapaknya mayat. Oke, mayat juga nggak apa-apa kita pakai ya. Muarif itu nanti istilah buku. Kita pakai istilah Indonesianya mayit aja. Jadi kalau katakan bapak berarti bapaknya mayit. Saya katakan putra berarti saya katakan istri berarti oke gitu ya. Nah jadi semua kaitan dengan mayit. Jangan sampai bingung antara kaitan-kaitan ini karena memang biasanya kalau belajar warisan ini bingungnya di situ dia. Ini putranya siapa gitu ya? Putranya si mayit gitu kan gitu ya. Kalau mengatakan nomor 2 contohnya nomor 2 lalu ke nomor 2. Tadi Risa ya. Salwa. Baca nomor 2. Ibnul ibni wa in nazal. Oke, bagus. Artinya Ibnul ibni itu putranya putra. Apa itu artinya? Cucu laki-laki. Ingat ya, yang laki-laki sama perempuan kita bedain ya. Jangan sampai ada campur karena beda nanti haknya. Ibnul ibni itu berarti apa? Cucu laki-laki. Cucu laki-laki siapa? Mayit. Oke, istilahnya apa? Ibnul ibni. Nah, wa in nazal itu maksudnya seterusnya ke bawah. Jadi kalau misalnya ada kakek mati si kakek. Anaknya udah mati duluan semuanya. Siapa yang menerima hartanya? Nah, kalau ada cucu maka cucu yang menerima. Karena tadi anak sudah mati semua, kecuali masih ada anaknya maka cucu nggak dapat.
Kalau ternyata cucunya udah mati semuanya. Kalau dia ada cicit, maka cicitnya yang terima, gitu. Ngerti? Itulah maksudnya wa in nazal. Apa artinya wa in nazal? Dan seterusnya ke bawah. Bagus, pinter. Jadi istilahnya ibnul ibni. Nah, itu dihafal ya istilah ya. Ibnul ibni. Jadi ada ibn, ada ibnul ibni. Nah, itu istilah baku. Kemudian siapa selanjutnya? Sofi Hafidha Rambi. Al-ab. Oke, al-abu atau ayah. Ayah siapa ini? Ayah mayit. Oke, nah ini istilah ya, al-ab. Nomor 4 siapa? Syakiroh. Al-jaddu min qibali. Ini bacanya bukan qabla, ini bacanya qibal. Pernah dengan qibal dari bahasa Arab? Apa? Qibal. Qibal apa artinya qibal? Dari arah. Qibal itu artinya dari arah. Oke, lanjut bacanya. Al-jaddu min bimah didzukuri. Oke, kita terjemahkan. Al-jad, apa artinya jad? Jad itu dalam bahasa Arab itu abul abi. Abul abi tahu abul abi? Ya, bagus. Jadi jad gitu ya. Al-jad abul abi. Min qibalil abi. Itu apa artinya? Dari sisi ayah. Nah, benar. Jadi kalau abul ummi, dapat warisan apa enggak itu? Enggak. Abul ummi. Nah, karena dia dari sisi ibu, maka dia enggak dapat. Yang dapat apa? Min qibalil abi. Jadi yang dapat abul abi. Paham? Paham? Kok sedikit kali yang bilang paham? Tadi suaranya besar, tapi sekarang suaranya dikecilin jadinya. Wa in ala, apa itu artinya? Ini kebalikan dari wa in nazal. Dan seterusnya ke atas, benar. Apa itu artinya? Jadi setelah abul abi, misalnya ada orang meninggal dunia, mati, mati. Bapaknya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada. Ternyata ada uyut. Uyutnya itu apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya dulu. Bagus. Abul Jaddi. Abul Jaddi namanya, bapaknya kakek. Abul Jaddi. Apakah dapat? Dapat. Yang penting dia dari mahad dzukur. Apa artinya mahad dzukur? Mahad dzukur itu dari keturunan laki-laki. Jadi dari bapaknya bapak dan seterusnya. Nah gitu. Dan nggak boleh ada yang dari perempuan. Paham? Kok lemes sekali? Dikit lagi nih kita. Oke, lanjut. Jadi jad wa in min qibalil abi ya. Oke. Jadi kakek dari pihak ibu dapat apa enggak? Halo? Masih ada? Bapaknya mamak kita dapat apa enggak? Kita mau meninggal dunia ini. Punya duit. Nah, terus kakek kita masih ada dari mama. Dapat apa enggak kakek kita dari mama? Bagus. Kemudian Yasmina Karima. Baca. Al-akhu asyaqiqu. Masya Allah. Artinya? Iya, bagus. Akh itu saudara, laki-laki berarti ya. Al-akh asyaqiq artinya saudara kandung. Saudara kandung itu bagaimana saudara kandung? Salah.
satu ayah. Benar, pinter. Barakallahu fiik. Asyaqiq itu artinya yang seayah dan seibu. Nanti ada juga saudara yang nggak syaqiq, lain dia nanti bagiannya. Oke? Apa tadi arti asyaqiq? Ya, saudara kandung seayah dan seibu. Paham istilahnya? Asyaqiq istilahnya apa? Asyaqiq, al-akh asyaqiq. Nah, kalau saudari kandung apa bahasa Arabnya? Pinter, bagus ya. Ukhtu asyaqiqah. Ya, bagus. Udah pinter-pinter kalian ya. Alhamdulillah. Lanjut. Siapa ini? Zia Syamsia. Baca. Al-akhu li'ab. Al-akhu li'abin. Al-akhu li'abin. Apa artinya al-akhu li'abin? Saudara sebapak. Jadi bapaknya bapaknya kongsi. Iya. Oke, zoomnya terputus. Saya ulangi untuk yang di zoom ya. Al-akhu li'abin, saudara sebapak. Jadi bapaknya punya banyak istri, sehingga saudara antar istri itu namanya al-akh li'abin. Bapaknya aja yang sama, mamaknya beda. Bener, pinter. Apa namanya? Al-akhu li'abin. Nah, oke, nomor 7. Siapa lagi? Aprita. Baca. Al-akhu li'umin. Wah, ini ada nggak yang kayak gini nih? Mamaknya punya banyak suami. Ada nggak tuh? Gimana itu? Boleh apa enggak? Oh ya boleh ya. Boleh, takut kali kalau jangan takut. Boleh. Al-akhu li'umin artinya adalah saudara seibu. Jadi ibunya punya banyak suami. Beberapa, lebih dari satu. Dan punya beberapa anak dari suami-suami tersebut. Jadinya disebut dalam istilah al-akh li'umi. Tapi tentunya nggak dalam waktu yang bersamaan. Setelah meninggal yang satu, habis masa iddahnya nikah lagi, bener. Nah, jadi orang itu bersaudara karena mamaknya satu, bapaknya beda-beda. Namanya al-akh li'umin. Nah, udah ngepaham ya? Paham. Oke. Nomor 8. Kita sampai 11.45 ya? Oke. 4 menit lagi. Hah? Di komputer 11.41. Salah yang mana yang salah? Oke, lanjut ke absen yang atas. Siapa yang pertama? Baca. Ibnul Akhi. Syaqiqi wa in nazal. Oke, siapa lagi yang dapat nih? Ini peserta warisan ini ya. Peserta kurban atau peserta inilah yang dapat warisan nanti. Tapi nanti nggak semua dapat. Nanti kalau yang satu dapat, yang lain nggak dapat lagi. Nanti kita pelajari. Nah, ini gunanya belajar. Tapi ini kita kumpulin aja dulu semuanya. Nomor 8 tadi apa? Ibnul akhi asyaqiq wa in nazal. Apa artinya? Anak saudara kandung dan seterusnya ke bawahnya. Oke, anak saudara kandung itu apa kita bisa istilahkan? Anak saudara kandung itu ponakan ya? Iya. Oke, bagus. Ibnul akh, anak saudara kandung. Asyaqiq, yang seayah seibu.
Wa in nazal. Siapanya ini berarti? Anaknya keponakan, bener. Putranya keponakan sebenarnya ya, karena ini kita bicara putra-putra semua nih. Belum ada bicara perempuan ini. Nah, nanti yang perempuan nanti itu judul yang di bawah. Oke, berarti ini adalah putranya keponakan, laki-laki. Nah, paham? Bagus. Itu istilahnya ibnul akh syakik. Nah, nanti jangan bingung lagi ya. Nanti kalau saya bilang ibnul akh syakik, udah paham. Oke, 9. Siapa? Ayo baca. Ibnul akhli abi wa in nazal. Nah, terjemahkan. Kok lemas? Dikit lagi loh. Ah, ini terakhir 9 terakhir. Ayo. Kok bingung kayaknya? Ibnul akhi. Dia oh iya. Betul. Ibnul akhli abin. Anak putra, jangan anak, nanti bingung. Sekarang istilahnya putra sama putri ya. Kalau anak nanti bingung kita, ini putra atau putri. Putra langsung. Putranya saudara laki-laki seayah. Jadi kita punya saudara, ayahnya sama, mamanya beda. Anaknya dia, jadi ponakan saudara seayah. Ponakan saudara seayah. Wa in nazal dan seterusnya ke bawah. Oke, kayak gitu. 1 sampai 9 sudah selesai. Nanti kita lanjutkan 10 sampai 15. Tapi nanti ini saya tanya lagi ya, satu persatu nanti ya. Hari apa kita masuk? Sabtu. Jam berapa saya masuk? Nanti tabrakan lagi. Oke. Jam 9 ya? Iya, jam 9. Oke, nanti saya ulangi lagi 1 sampai 10, saya panggilin lagi absennya ya. 1 sampai 9 ya? Oh iya. Nanti akan saya panggil satu-satu, jadi harap semuanya memahami apa yang disampaikan. Jangan ada yang melongo-melongo aja nggak paham, nanti sia-sia kita belajar. Oke, kedua nanti mungkin hari Sabtu, akhwat masih mengikuti? Kita pindah ke Senin. Pindah Senin? Enggak. Pekan depan. Pekan ini masih sama. Pekan depan kita usahakan tukar. Soalnya saya mau banyak rapat di hari Sabtu. Maklum lah. Maklum apa? Jadinya hari Sabtu kita tukar ke Senin. Berlaku mulai kapan? Pekan depan insyaallah ta'ala. Oke, gitu saja akhwat. Jangan lupa pelajarannya diulangi kembali. Tadi kalian olahraga apa? Kalian lebih suka belajar olahraga di dalam kelas atau di luar kelas? Ya mintalah sama gurunya di luar. Berjemur. Kan sekarang kan bagus berjemur. Oke, kita akhiri ya yang akhwat di Zoom ya, saya harapkan sudah jelas. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan kepada teman sekolahnya ya. Oke, Zoomnya saya end. Oh, nggak usah di end deh, lanjut aja tuh. Oke, recording saya end. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.